Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat kalimat negatif. Kalimat negatif dalam bahasa Arab adalah al-kalamul manfiyu atau al-jumlah al-mufidah al-manfiyah. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, kita review terlebih dahulu tentang pembagian kalimat dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, kalimat disebut dengan al-jumlah al-mufidah, al-jumlah al-mufidah atau jumlah mufidah. Nah, jumlah mufidah dalam bahasa Arab dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah jumlah ismiyah, yakni setiap kalimat yang diawali oleh kata benda atau isim. Yang kedua adalah al-jumlah al-fi'liyah, yakni setiap kalimat yang diawali oleh kata kerja atau fi'il. Dan yang ketiga adalah jumlah dzarfiyah, yakni setiap kalimat yang diawali oleh huruf jar atau dzaraf makan. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara membuat kalimat negatif, ya. Dalam jumlah ismiyah, kalimat negatif dalam jumlah fi'liyah, dan kalimat negatif dalam jumlah dzarfiyah, ya. Perhatikan gambaran umum kalimat negatif berikut, ya. Berikut adalah gambaran umum kalimat negatif dalam jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, dan jumlah dzarfiyah. Contoh yang pertama adalah kalimat negatif dalam jumlah ismiyah. Laisa al-muslimu sholihan. Nah, aslinya adalah al-muslimu sholihun. Seorang muslim laki-laki itu adalah soleh. Nah, kalimat negatifnya laisa al-muslimu sholihan, bukanlah seorang muslim laki-laki itu adalah soleh. Contoh dalam jumlah fi'liyah, misalnya la yaqra'u al-muslimu al-qur'ana. Aslinya adalah yaqra'u al-muslimu al-qur'ana, seorang muslim laki-laki sedang membaca Al-Qur'an. Kalimat negatifnya ditambah la di depan, maka jika diartikan seorang muslim laki-laki tidak sedang membaca Al-Qur'an. Dan contoh kalimat negatif dalam jumlah dzarfiyah, ma fil masjidi muslimun. Aslinya fil masjidi muslimun, jumlah dzarfiyah. Karena ditambah ma di depannya menjadi kalimat negatif. Di dalam masjid tidak ada seorang muslim laki-laki. Nah, secara detail nanti kita akan bahas satu per satu, tetapi kali ini kita hanya membahas kalimat negatif dalam jumlah ismiyah. Sedangkan kalimat negatif dalam jumlah fi'liyah dan dzarfiyah dzarfiyah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Sekarang perhatikan contoh pembuatan kalimat negatif dari jumlah ismiyah. Contoh kalimatnya dalam jumlah ismiyah, al-muslimu sholihun. Ini adalah contoh jumlah ismiyah, ya, kalimat positif jumlah ismiyah. Al-muslimu sholihun, seorang muslim laki-laki itu adalah soleh. Nah, cara membuat kalimat negatifnya yakni dengan menambah laisa di depan kalimat. Laisa artinya bukanlah. Maka kalimatnya menjadi laisa al-muslimu sholihan, bukanlah seorang muslim laki-laki itu adalah soleh. Nah, kata laisa merupakan salah satu cara untuk membuat kalimat negatif dalam jumlah ismiyah yang merofakkan isimnya, ya, yang aslinya mubtada, dan menasabkan khobarnya yang asalnya adalah khobar mubtada. Jumlah ismiyah yang dimasuki laisa menjadi jumlah fi'liyah karena laisa adalah fi'il. Jadi dari jumlah ismiyah menjadi jumlah fi'liyah ketika dibuat kalimat negatif. Dan laisa itu menasabkan khobarnya. Jadi yang sebelumnya sholihun menjadi sholihan. Jadi al-muslimu sholihun ketika ditambah laisa menjadi laisa al-muslimu sholihan. Bisa difahami ya bagaimana cara membuat kalimat negatif dari jumlah ismiyah.
sekarang perhatikan praktek rumusan dalam konteks laki-laki dari pengembangan kalimat yang kita bahas tadi. Kalau tadi jumlah ismiyahnya adalah al-muslimu sholihun, ketika dibuat kalimat negatif menjadi laisa al-muslimu sholihan. Nah, kita kembangkan menjadi kalimat negatif yang lain. Misalnya jumlah ismiyah pola kedua, isim plus fi'il. Laisa al-muslimu qara'a al-qur'ana fil masjidi. Kalau aslinya adalah al-muslimu qara'a al-qur'ana fil masjidi. Seorang muslim laki-laki itu telah membaca Al-Qur'an di dalam masjid. Ketika ditambah laisa menjadi kalimat negatif, ya. Bukanlah seorang muslim laki-laki itu telah membaca Al-Qur'an di masjid. Ini contoh perubahan kalimat negatif dari jumlah ismiyah pola kedua, isim plus fi'il. Nah, fi'ilnya ketika diganti mudhari' ya sama. Laisa al-muslimu yaqra'u al-Qur'ana fil masjidi. Cara merubah menjadi kalimat negatifnya sama. Bukanlah seorang muslim laki-laki itu sedang membaca Al-Qur'an di dalam masjid, ya. Nah, ketika jumlah ismiyahnya adalah pola ketiga, sama ya, tinggal menambah laisa di depan, tidak ada perubahan. Laisa al-muslimu fil masjidi. Ya, laisa al-muslimu fil masjidi. Bisa dipahami ya bagaimana cara merubah jumlah ismiyah menjadi kalimat negatif. Nah, sekarang kita pelajari praktek rumusan kalimat negatif dalam konteks perempuan. Jadi jumlah ismiyahnya aslinya adalah bentuk perempuan. Misalnya al-muslimatu sholihatun. Contoh jumlah ismiyahnya. Seorang muslim atau seorang muslimah perempuan itu adalah sholihah. Ketika dibuat kalimat negatif menjadi laisat al-muslimatu sholihatan. Ya, karena laisa adalah fi'il, maka kalimatnya menjadi laisat, ya. Laisat al-muslimatu sholihatan, ya. Sholihahnya menjadi nasab atau fathatain. Laisat al-muslimatu sholihatan, bukanlah seorang muslimah perempuan itu adalah sholihah. Nah, ketika dirubah ke bentuk jumlah ismiyah pula kedua, ya, karena dia fi'il maka tidak berubah. Jadi kalimatnya laisat al-muslimatu qara'at al-Qur'ana fil masjidi. Bukanlah seorang muslimah perempuan itu telah membaca Al-Qur'an di dalam masjid. Nah, jika fi'ilnya diganti mudhari', ya, pola keduanya, maka kalimatnya menjadi laisat al-muslimatu taqra'u al-Qur'ana fil masjidi. Nah, kemudian jika diganti pola ketiga, ya, isim plus harf, maka kalimatnya laisat al-muslimatu fil masjidi. Bukanlah seorang muslimah perempuan itu di dalam masjid. Bisa dipahami ya bagaimana pengembangan pembuatan kalimat negatif. Nah, untuk lebih menguatkan pengetahuan kita masuk ke contoh berikutnya atau contoh yang lain. Misalnya kalau tadi kalimatnya adalah al-muslimu sholihun, sekarang kita ganti at-talibu zakiyun. Seorang murid laki-laki itu adalah cerdas. Nah, jika dirubah ke kalimat negatif, caranya sama, yakni dengan menambahkan laisa. Laisa at-talibu zakiyan. Nah, laisa at-talibu zakiyan, bukanlah seorang murid laki-laki itu adalah cerdas. Ingat, harokat terakhirnya menjadi fathatain, ya. Sekarang kita kembangkan kalimat negatif dari jumlah ismiyah pola 1, 2, dan 3. Masih ingat ya pola jumlah ismiyah, ya. Pola 1 isim plus isim, pola kedua isim plus fi'il, dan pola ketiga isim plus harf. Nah, sekarang perhatikan contoh kalimat berikut. At-talibu zakiyun. Kalimat negatifnya laisa at-talibu zakiyan. Nah, sekarang kalimat negatif pola kedua.
Asal katanya adalah, asal kalimatnya adalah at-talibu kataba ad-darsa fil fasli. Ketika dirubah ke kalimat negatif, tinggal menambahkan laisa. Laisa at-talibu kataba ad-darsa fil fasli. Bukanlah seorang murid laki-laki itu telah menulis pelajaran di kelas. Nah, kemudian fi'il mudhari'nya laisa at-talibu yaktubu ad-darsa fil fasli. Bukanlah seorang murid laki-laki itu sedang menulis pelajaran di kelas. Nah, pola ketiganya laisa at-talibu fil fasli. Bukanlah seorang murid laki-laki itu di dalam kelas. Bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita pelajari untuk perempuannya atau rumusan konteks perempuan. Misalnya tadi asal katanya adalah at-talibu dzakiyun, ya. Kalau perempuannya at-talibatu dzakiyatun. Kalau dirubah ke kalimat negatif, laisat at-talibatu dzakiyatan. Sekarang contoh pola kedua. Asal katanya at-talibatu katabat ad-darsa fil fasli. Ketika dirubah ke kalimat negatif, tinggal menambah laisat, ya, bentuk perempuan. Laisat at-talibatu katabat ad-darsa fil fasli. Bukanlah seorang murid perempuan itu telah menulis pelajaran di kelas. Nah, ketika fi'il mudhari' laisat at-talibatu taktubu ad-darsa fil fasli. Bukanlah seorang murid perempuan itu sedang menulis pelajaran di kelas. Nah, sekarang dari jumlah ismiyah pola ketiga, laisat at-talibatu fil fasli. Bukanlah seorang murid perempuan itu di dalam kelas. Bisa dipahami ya bagaimana cara membuat kalimat negatif dari jumlah ismiyah. Sekarang kita masuk ke insya pasif. Tugasnya adalah terjemahkan kalimat berikut ke dalam bahasa Arab. Yang pertama, bukanlah seorang pencuri laki-laki itu adalah pintar. Kedua, bukanlah seorang guru perempuan itu telah membaca kitab. Tiga, bukanlah seorang pedagang laki-laki itu adalah jujur. Empat, bukanlah seorang penulis perempuan itu sedang menulis kitab. Kelima, bukanlah seorang artis laki-laki itu di depan hotel. Silakan terjemahkan kelima kalimat tersebut ke dalam bahasa Arab. Silakan di-pause dan selamat mencoba. Sekarang kita masuk ke uji pemahaman. Pilihlah jawaban alif, ba, jim, atau dal yang paling tepat. Soal pertama, kalimat berikut manakah yang termasuk jumlah manfiyah atau kalimat negatif? Alif, laisa al-muslimu jalasa. Ba, fil masjidi muslimun. Jim, jalasa al-muslimu. Dal, al-muslimu dhahaba. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal kedua, bukanlah seorang petani laki-laki itu adalah bodoh. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi alif, laisa al-fallahu jahilan. Ba, laisa at-talibu jahilan. Jim, laisa at-tajiru jahilan. Dal, laisa al-mumatsilu jahilan. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ketiga, kalimat berikut manakah yang termasuk jumlah manfiyah atau kalimat negatif? Alif, al-muslimu sabirun. Ba, fil masjidi muslimun. Jim, al-muslimu sadiqun. Dal, laisa al-muslimu kadziban. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal keempat, laisa al-khadimu mujtahidan. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi alif, bukanlah seorang pengacara laki-laki itu adalah sabar.
Ba, bukanlah seorang pembantu laki-laki itu adalah rajin. Jim, bukanlah seorang penyiar laki-laki itu adalah tampan. Dal, bukanlah seorang pencuri laki-laki itu adalah pintar. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal kelima, kalimat berikut manakah yang termasuk jumlah manfiyah? Alif, al-katibu sabirun. Ba, fis-suqi tajirun. Jim, at-tajiru sadiqun. Dal, laisa at-tabibu kadziban. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal keenam, kalimat berikut manakah yang termasuk jumlah manfiyah? Alif, at-talibu as-salihu jalasa. Ba, at-talibu fil fasli. Jim, fil fasli talibatun. Dal, laisa at-talibu as-salihu dakhala. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ketujuh, bukanlah seorang petinju laki-laki itu adalah sabar. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi alif, laisa at-tabibu kadziban. Ba, laisa al-mulakimu sabiran. Jim, laisa at-tajiru sadiqan. Dal, laisa al-mudhi'u sabiran. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ke-8, kalimat berikut manakah yang termasuk jumlah manfiyah? Alif, al-muhandisu as-salihu dakhala. Ba, al-muhandisu fil fasli. Jim, fil baiti ummun. Dal, laisa al-mu'minu kadziban. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ke-9, bukanlah seorang murid laki-laki itu adalah malas. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi alif, laisa at-talibu kadziban. Ba, laisa at-talibu sabiran. Jim, laisa at-talibu zakiyan. Dal, laisa at-talibu kaslanan. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ke-10, laisa al-muslimu jahilan. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi alif, bukanlah seorang muslim laki-laki itu adalah sombong. Ba, bukanlah seorang muslim laki-laki itu adalah sabar. Jim, bukanlah seorang muslim laki-laki itu adalah fasik. Dal, bukanlah seorang muslim laki-laki itu adalah bodor. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.